Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kekuatan rohani adalah alat untuk melayani, bukan untuk mempromosikan diri sendiri. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 10 ayat 17 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama MU." Kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 10, ayat 17 sampai ayat 20, yang ditulis pada masa pergolakan politik, seperti halnya dunia tempat kita hidup saat ini. Ketika Yesus mengutus para pengikutnya, mereka kembali dengan gembira karena kuasa yang baru mereka terima, atas setan-setan. Namun, Yesus, yang mengetahui bahaya kesombongan rohani, mengingatkan mereka untuk berfokus pada keselamatan mereka, bukan pada kekuatan rohani mereka. Inilah inti pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Mari kita pertimbangkan dunia pada saat kata-kata yang pertama kali diucapkan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya. Para pengikut Yesus hidup dalam masyarakat yang sedang dijajah Romawi, di mana kekuasaan dan status adalah tujuan utama. Otoritas sering digunakan untuk mendominasi, bukan untuk melayani. Hal ini tidak jauh berbeda dengan budaya saat ini, di mana orang mengejar pengaruh, pengakuan, dan pujian manusia. Namun, Yesus membalikan pemahaman duniawi tentang otoritas ini. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk menggunakan kekuatan rohani mereka, bukan untuk mempromosikan diri sendiri, tetapi sebagai alat untuk melayani, yang berakar dalam kerendahan hati. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Prinsip yang sama, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, masih berlaku sampai kapanpun. Di dunia kita saat ini, orang menyamakan kesuksesan dengan kekayaan, status, dan pengaruh, yang juga berlaku dalam bidang spiritual. Banyak yang memamerkan prestasi dan kekuasaan mereka, menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Namun, pesan Tuhan jelas, otoritas rohani sejati berasal dari kerendahan hati, bukan kesombongan. Tuhan memanggil kita untuk menginvestasikan bakat, karunia, dan sumber daya kita ke dalam kerajaan-Nya, bukan untuk membangun kerajaan kita sendiri. Sebagai orang percaya, tanggapan kita terhadap otoritas rohani, harus mencerminkan tanggapan Kristus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, baca Matius 20 ayat 28. Kekuatan rohani bukanlah tentang kemenangan pribadi kita, tetapi tentang memajukan kerajaan Allah. Ini tentang menyembuhkan yang hancur, membawa harapan bagi yang putus asa, dan membebaskan mereka yang terbelenggu. Sama seperti para murid dikoreksi oleh Yesus, kita juga harus menjaga mata kita, agar tetap fokus pada kekekalan. Sukacita keselamatan seharusnya menjadi motivasi kita, bukan kemenangan sementara atau kemenangan pribadi. Dalam istilah praktisnya, ini berarti, kekayaan materi atau pengaruh yang kita peroleh di dunia ini, bukan untuk dibanggakan dan dipamerkan. Sebaliknya, kita harus menggunakannya untuk tujuan kekal, seperti mendukung pelayanan gereja, membantu orang miskin, dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Investasi kerajaan Allah itu bersifat kekal, dan pahalanya jauh melampaui apapun yang dapat kita capai di sini, di dunia kesementaraan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, atas hak istimewa untuk melayani di kerajaan-Mu yang mulia. Bantu kami untuk berjalan dalam kerendahan hati, menggunakan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami untuk melayani orang lain. Ingatkan kami untuk selalu bersukacita dalam keselamatan kami di atas segalanya. Semoga kehendak-Mu atas dunia ini terjadi melalui kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang perkasa. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita. Amin.